Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, teman-teman semua, kelas berapa ya ini? Kelas 10 ya. Sekarang kelas 10 tuh udah tua-tua mukanya ya. Ya enggak, itu perasaan saya aja kali ya. Ya, jadi nggak tahu ya, mungkin pengaruh apa? Pengaruh radiasi kah atau pengaruh banyak main gadget kah atau apa ya? Karena sebetulnya terlalu banyak di depan gadget itu juga berpengaruh ya pada penuaan. Jadi aging, skin aging dan face aging itu berpengaruh. Oke, ini saya baru pertama kalinya ke sini ya, Lab School Cibubur. Dan saya juga baru tahu bahwa ada lab school di sini. Ya. Jadi mohon teman-teman agak bersahabat dengan saya karena saya takut nggak bisa pulang. Oke, jadi gini, saya diminta sama teman-teman untuk membahas tentang akidah. Ada yang tahu akidah itu apa? Hah? Nggak tahu. Jadi kalau nggak tahu gimana mau bisa beriman kepada Allah? Oke, rukun iman ada berapa? 6. Apa aja? Iman kepada Allah. Terus? Mereka. Oke, terus? Kitab. Oke, terus? Rasul. Kemudian? Hari kiamat. Kemudian yang keenam? Ya. Ini ada beberapa golongan siswa ya, ada yang menjawab dengan benar, ada yang ya itu ya, ya namanya juga manusia ya, nggak bisa kita paksa masing-masing ya. Oke, jadi 6 hal itu, teman-teman, kalau kita sebut 6 hal tadi itu bagian dari akidah kita. Jadi kalau kalian tidak percaya salah satunya. Kalau kalian tidak percaya salah satunya, maka kalian Islamnya itu tidak sah. Jadi harus percaya salah satunya. Jadi percaya Allah, percaya adanya malaikat, percaya adanya kitab-kitab Allah, percaya bukan hanya adanya ya, tapi isinya juga. Kemudian percaya kepada nabi-nabinya dan rasulnya. Kemudian percaya adanya hari kiamat. Dan percaya qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Takdir apa? Takdir baik dan takdir buruk, takdir yang bisa diubah dan takdir yang tidak bisa diubah. Jadi kalau kita mempertanyakan ya takdir atau tidak percaya dengan takdir, ya berarti iman kita atau akidah kita dipertanyakan. Nah, salah satu dari aspek akidah itu adalah soal hari kiamat dan juga soal takdir. Ada materi nggak? Kayaknya kemarin saya ngasih. Nah. Ya, sambil nunggu ya. Jadi teman-teman sekalian, di bulan Ramadan ini, ya, bulan Ramadan ini kan adalah bulan yang Allah turunkan itu cuma sekali dalam setahun. Jadi dulu itu kalau kalian tahu, puasa itu adalah ibadah yang sudah dilakukan oleh kaum sebelum kita. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW itu puasa itu tuh sudah diwajibkan. Jadi dulu ada puasanya Nabi Daud, ya puasa Nabi Daud itu gimana tata caranya? Sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari nggak puasa gitu ya. Kemudian, nah dalam pelaksanaan puasa itu ada terjadinya penyelewengan. Nah, di antara penyelewengan itu kalau teman-teman belum pernah tahu, jadi dulu itu puasa sebelum adanya puasa Ramadan, kan
ayatnya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian semua bertakwa. Jadi kewajiban puasa dulu itu, ini ayatnya sebenarnya nggak putus ya. Ayatnya nyambung ke ayat 184. Ini kan ayat 183 nyambung ke ayat 184. Nah, 184-nya itu ayam ma'dudat atau di hari-hari tertentu. Ya. Jadi dulu itu puasa, dulu itu cuma 3 hari di setiap bulan. Jadi setiap bulan dalam 1 tahun kan ada 12 bulan. Setiap bulan itu ada puasa 3 hari di pertengahan bulan. Nah, puasa 3 hari di pertengahan bulan itu tata caranya berbeda dengan kita sekarang. Tata caranya itu dilaksanakan sejak malam atau sejak Isya sampai dengan Isya besoknya. Jadi puasanya 24 jam. Tapi cuma 3 hari. Ya. Tapi cuma 3 hari setiap bulan. Jadi kalau dijumlah berapa tuh? Ada 12 bulan, 3 kali 12 berapa? Berarti 36 kali puasa dalam 1 tahun. Banyak ya. Kalau sekarang kita puasa cuma berapa kali? Cuma berapa hari? 29 atau 30. Kalau misalnya dijumlahkan dengan puasa Syawal, ya hampir sama. Cuma caranya lebih ringan dan lebih ringkas. Oke, nah ini materinya udah tampil ya. Sekarang kita ngomongin akidah, tapi dari sisi yang berbeda. Tadi kan saya udah bilang bahwa bagian dari akidah kita termasuk diantaranya percaya kepada takdir dan percaya kepada hari kiamat. Selain dari percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada malaikat, dan percaya kepada nabi dan rasul. Kalian tahu nggak sih makna idola itu apa? Idola. Bakso. Idola. Apa makna idola? Orang yang dikagumi. Oke, coba next. Apa itu? Itu Google Translate ya. Kalau kalian cek di kamus Oxford misalnya atau kamus bahasa Inggris yang lain, itu sama. Idol itu maknanya berhala. Ada yang punya idol nggak di sini? Ada dong, masa nggak ada? Nggak percaya saya. Nggak percaya. Ada yang punya idol nggak? Yang cowok ada yang punya idol nggak? Siapa? Oh, ada yang ngacung, coba. Ini dari wajahnya wajah orang anak baik-baik ya. Beda sama teman-teman. Albert Einstein. Ngeri. Albert Einstein. Berarti mengidolakan karena kejeniusannya ya. Oke. Ada lagi yang lain yang berani. Oh ya, idol saya siapa gitu. Ayo. Yang cowok. Ada nggak? Ayolah, berguna sedikit lah bagi kehidupanmu. Ayo. Ada nggak? Ini. Ya, siapa namanya tadi? Namanya siapa? Nama saya Haidan. Siapa idolnya siapa? Idolanya siapa? Saya lupa dikit namanya. Saya ingat itu sahabat Nabi. Saya lupa namanya. Oh, saya itu ada 2, ada Zaid bin Haritha, ada Zaid bin Thabit. Pilih yang mana? Kalau itu Zain Malik ya, bukan Zaid Malik. Tahu-tahuan lagi. Yang kedua, yang Zaid bin Thabit. Oke, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau Zaid bin Haritha itu anak angkatnya Nabi. Kalau Zaid bin Thabit itu sekretaris Nabi. Ada satu kekerenan yang harus kalian tahu, Zaid bin Thabit. Kalian di sini menguasai bahasa asing berapa? Bahasa Inggris. Menguasai? Bahasa hati menguasai? Ya. Jadi Zaid bin Thabit ini orang yang diidolakan sama Mas Haidar ini. Zaid bin Thabit itu mampu mempelajari bahasa baru hanya dalam waktu 1 bulan.
Ya, jadi gini ceritanya. Nih saya berdiri nih ya, dan kelihatan. Jadi waktu itu Zaid bin Thabit nih, kita ambil idolanya beliau ini, idolanya Haidar. Jadi Zaid bin Thabit. Hah? Thailand. Thailand. Sawadikap. Siapa? Hai. Thailand. Khairan. Oh iya. Khairan ya. Kok bisa Haidar ya? Ya nggak apa-apa, berarti kan saya lagi puasa. Oke. Coba tadi Zaid bin Thabit ya. Jadi Zaid bin Thabit itu sekretarisnya Nabi. Jadi kalau Nabi itu kan ummi, Nabi itu kan buta huruf ya. Jadi kalau Nabi menginginkan sesuatu untuk ditulis, itu nyuruh Zaid bin Thabit. Nah, ada satu momentum di mana Nabi pengen Zaid bin Thabit menuliskan surat dalam bahasa Suryani. Jadi Suryani bukan nama orang. Suryani itu adalah sebuah bahasa yang sekarang itu berada mungkin di wilayah Suriah dan Irak. Jadi dia nggak bisa bahasa Suryani Nabi. Kemudian gimana caranya supaya Zaid bin bisa menulis surat dalam bahasa Suryani untuk dikirimkan kepada pemerintah di sana, suku di sana. Kemudian nyuruh Zaid bin Thabit, ya. Nabi tanya, Zaid kamu bisa nggak bahasa Suryani? Nggak bisa. Terus kata Nabi, ya udah kamu belajar sana. Ya, dia belajar, dipertemukan dengan orang yang bisa mengajarkan bahasa Suryani. 2 minggu kemudian Zaid bin Thabit balik. Apa katanya? Saya sudah menguasai bahasa Suryani. Jadi kalau nggak salah ya, para ulama itu menyebutkan Zaid bin Thabit itu menguasai sekitar 7 bahasa asing saat itu loh. Belum ada teknologi apa-apa. Jadi kalau mau belajar bahasa itu harus ketemu sama orang ahlinya langsung. Kalau sekarang kan nggak ya. Kalau sekarang bisa pakai macam-macam teknologi. Kita bisa pakai aplikasi, bisa pakai Duolingo, ya. Bisa pakai, bahkan ada yang bisa belajar bahasa baru cuma lewat YouTube. Kalau dulu nggak bisa. Nah, ini Zaid bin Thabit yang diidolakan oleh Khairan. Oke, yang perempuan ada nggak yang punya idol? Nggak apa-apa, siapa aja. Kalian nggak usah ngiri. Ya, siapa ada? Ada nggak? Hah? Yang punya idol? Nggak apa-apa, sebut aja siapa. Apa menurutmu apa menariknya gitu loh? Malu. Masa nggak ada idol sama sekali? Ayo, siapa yang berani? Ini yang cowok udah 2 loh. Bahkan mungkin tadi ada yang mau juga ngomong, cuma udah habis. Nanti kehabisan waktunya. Ya, coba. Ada. Ya. Kalau nggak mau ngomong digetok aja pakai mic. Ayo. Widih, di belakang. Iyalah, cowoknya udah kok, ceweknya enggak. Nggak ada emansipasi dong. Iya, siapa idolamu? Siapa? Siapa namanya? Hikari. Siapa? Siapa? Hah? Mau di Ayunda. Mau di Ayunda? Kenapa? Pinter. Ya, oke. Terima kasih, Kari. Tepuk tangan dong buat Kari. Yang sudah berani di antara orang-orang yang nggak berani ya. Ada lagi nggak? Mau di Ayunda. Tuh, kasih tuh. Kayaknya dia mau. Ya, ayo. Ya, langsung sunyi semua ya. Siapa ini namanya?
Kenapa kalian harus berdua? Emang mau ke WC? Ya. Ayo. Belum nyala mic-nya. Ya. Namanya Lovina dari 10D. Oke, Lovina dari 10D. Siapa idolnya? Nabi Muhammad. Oh, Masya Allah. Masya Allah, ukti, Masya Allah. Iya, udah bener. Iya, kenapa malu? Bagus dong. Tapi kayaknya teman-teman kamu nggak percaya ya. Parah, teman-temannya toksik semua. Udah, oke. Ya, makasih ya. Parah, teman-temannya nggak ada yang percaya. Oke, cukup ya. Makasih ya. Dan teman-teman yang di belakang juga yang udah bantuin untuk ngasih mic, terima kasih. Ya, tuh. Cowok-cowok. Tuh inget-inget namanya Lovina, idolanya Nabi Muhammad. Kok kalian gak ada yang tertarik gitu kayaknya ya? Atau nggak percaya? Nggak percaya idolanya di Nabi Muhammad? Kenapa nggak percaya? Iya, emang perempuan begitu ya. Suka begitu perempuan mah ya. Iya, emang cewek suka begitu ya. Suka nyakitin, ya. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menyebutkan idolanya. Meskipun ya mungkin ada yang jujur, ada yang enggak. Ya. Jadi gini, saya mau cerita. Dulu saya sekolah di Bekasi juga, ya. Tapi saya sekolahnya di STM, di SMK saya sekolah. Kalian kalau pernah dengar cerita saat itu, berarti saat saya sekolah itu ya sekitar 10 tahunan yang lalu. Pasti kalian sering dengar cerita kalau anak STM itu suka tawuran, suka berantem gitu ya. Iya. Iya, karena STM itu sekolah tinju meninju ya. Jadi saya tuh dulu, mau dengerin nggak? Jadi saya dulu itu ambil jurusan komputer. Jadi saya ambil jurusan teknik komputer jaringan. Apa yang saya lakukan selama sekolah itu lebih banyak di lab daripada di luar atau di kelas. Di kelas maksudnya di kelas di pelajaran lain ya. Jadi kita tuh kalau seharian itu kalau di lab komputer itu bisa 7 jam, 8 jam. Ya. Dalam seminggu kalau diakumulasi itu kita belajar itu lebih banyak di lab daripada di workshop ya, daripada di kelas. Jadi mungkin sekitar 15 jam kita habiskan dalam seminggu itu untuk lebih banyak di lab. Nah, karena kita banyakkan berinteraksi dengan komputer, apalagi namanya juga STM ya. Di kelas saya tuh kan ada 32 siswa. 28 laki-laki, 4 perempuan. Itu pun perempuannya kayak laki-laki, ya kan? Jadi ya rasa-rasanya tuh memang gimana ya? Gimana sih kalian kalau merasakan kalau di kelas itu lebih banyak cowoknya daripada ceweknya, gimana sih? Oh, merasa. Lebih maco apa lebih lebih gak seru ya? Nah, jadi dulu tuh kayak gitu, ya. Apa yang sering saya lakukan, ya kan kalau namanya anak komputer, hiburannya komputer juga. Dulu sekitar 12-14 tahun yang lalu, orang tuh nggak banyak yang tahu YouTube. Tapi saya udah sering buka YouTube, buka Kaskus, sama buka Facebook. Facebook tuh dulu anak muda banget loh. Jadi kalau sekarang kalian memandang, ih Facebook mah yang pakai cuma orang tua. Iya tua, dulu muda mereka. Ya, karena makanya dari 14 tahun yang lalu. Jadi saya buka Facebook, buka Kaskus. Ada yang tahu Kaskus nggak? Enggak. YouTube tahu dong. Nah, saya tuh kalau buka YouTube, tahu nggak apa yang saya tonton? Lu pikiran lu nggak usah yang aneh-aneh. Puasa nih. Gak ada. Dulu mah terbatas tayangan YouTube, ya.
Ada yang tahu kira-kira saya nonton apa di YouTube? Hah? Hah? Masa dakwah? Kerjaan kita berantem mau nonton dakwah. Dulu dakwah nggak ada di YouTube. Saya tuh dulu kalau di YouTube, kalau buka YouTube itu nontonnya Girls' Generation. Oh iya, bias saya dulu Yuna. Tahu Yuna ya? Tahu lah, masa nggak tahu, pura-pura nggak tahu kalau nggak tahu. Ya, itu bias saya Yuna. Jangan ngomongin jelek-jelek tentang Yuna. Ya, dah. Jadi itu tontonan saya. Karena cuma ada komputer jadi komputer tuh kerjanya kita oprek, kita bongkar, kita pasang, kemudian kita bangun jaringan sendiri ya. Jadi dengan skrip sendiri kita bangun sendiri jaringan itu, latihan sampai bisa. Ya kita nggak punya hiburan apa-apa karena sambil nunggu ya kan, sambil nunggu bikin kopi terus nonton YouTube. Nontonnya Girls' Generation. Karena itu yang bikin semangat dan bahagia saat itu ya. Iya saat itu ya. Kalau sekarang New Jeans lah ya. Wah, kamu nggak tahu New Jeans? Tua berarti itu. Tahu yang mana? Tahu New Jeans nggak? Celana, ya. Nggak usah ngomong lagi, nggak usah. Siapa? Mau ngomong biasnya siapa? Ngomong-ngomong biasnya siapa? Enggak. Tahu New Jeans nggak? Tahu. Siapa aja personilnya? Hah? Personilnya siapa aja? Nggak tahu deh. Kawan juga gua. Hah? Mendingan Hani apa Dani? Hah? Mendingan Hani sih menurut saya. Ya karena Hani sama-sama orang Asia Tenggara ya. Dia orang Vietnam, kita orang Indonesia. Jadi nggak jauh-jauh lah kalau kita pasang-pasangin. Oke. Stop. Udah dulu. Jadi tadi bias saya Yuna. Setelah berjalannya waktu, bias saya ganti. Airin ya. Oke, sekarang kita ngomongin hadis dulu ya. Berhenti ngomongin Airin ya. Jangan ngomong jelek-jelek tentang Airin. Jadi gini, ada satu sahabat itu yang pernah bertanya, namanya, nah tadi ada nih Zaid bin Thabit ya. Jadi Sulaiman bin Harb itu pernah menyampaikan kepada kami, dia bilang kami diberitahu oleh Hamad bin Zaid dari Thabit dari Anas radhiyallahu an, ya dia mengatakan bahwa ada seorang laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hari kiamat, ya. Jadi orang itu tanya sama Nabi, ya bertanya kepada Nabi, ya. Jadi bertanya kepada Nabi, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Nah, jadi sahabat ini bertanya kepada Nabi kapan datangnya hari kiamat. Tapi Rasul tidak menjawab waktunya kapan. Rasul malah bertanya balik. Ya, wa ma a'dattalaha, kata Rasul. Kata Rasul, wa ma a'dattalaha. Emang kamu udah nyiapin apa untuk datangnya hari kiamat? Jadi, maksudnya Rasul itu pengen menyatakan sekaligus bahwasannya nanya kapan datangnya hari kiamat tuh nggak penting-penting amat. Jadi kalau kalian ngomongin kapan ya kiamat, kapan ya lulus, kapan ya nikah, sama siapa ya nikah, itu tuh pertanyaan gaib. Yang menurut Rasul itu tuh nggak penting untuk ditanyain. Tapi yang paling penting adalah kamu usahakan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin yang kamu bisa. Jadi ketika ada sahabat yang bertanya kapan datangnya hari kiamat, Rasul itu nggak langsung jawab, Rasul malah tanya balik, emang udah nyiapin apa?
Udah nyiapin apa buat hari kiamat? Udah sholat, Masya Allah, akhi. Ya, udah nyiapin apa buat hari kiamat? Itu yang ditanyain sama Rasul. Ya, kemudian sahabat ini juga jawabannya keren, jawabannya bagus banget. Sahabat ini kemudian menjawab, ya. Nggak ada, ya. Nggak ada yang saya siapin. Tapi saya itu mencintai Allah dan Rasulnya. Gitu. Dia bilang begitu. Jadi pas ditanya emang udah nyiapin apa? Terus sahabat ini bilang, enggak, saya nggak nyiapin apa-apa sih sebetulnya. Cuma modal saya adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasul SAW bilang, anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Jadi kamu akan bersama dengan siapa yang kamu impi-impikan, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu damba-dambakan, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu kagumi, kamu akan bersama dengan orang-orang yang menginspirasi kamu. Ya, ini bagian dari akidah. Karena tadi apa bagian dari akidah? Salah satunya juga adalah hari kiamat dan takdir. Nah, jadi Rasul itu ngasih tahu kepada kita bahwa penting banget loh untuk mencintai, untuk mengidolakan orang yang bisa menentukan surga dan neraka kita. Penting banget loh untuk mengambil inspirasi, untuk mengambil motivasi dari orang yang bisa menentukan surga dan neraka kita. Gitu. Jadi penting. Nah, tadi ya, teman-teman, saya yakin kalian itu punya idola, punya sumber inspirasi, tapi mungkin dia bukan muslim, ya. Atau kayaknya tuh, kalau dipandang dari sudut pandang Islam, kayaknya kemungkinan dia masuk surganya kecil deh, gitu. Ya, saya yakin kalian punya idola yang kayak gitu. Nah, intinya teman-teman sekalian, kalau kita punya sumber inspirasi, ambil. Tapi jangan sampai kita berandai-andai, jangan sampai kita bermimpi. Jangan sampai kita itu pengen sama dia gitu. Pokoknya harus jadi dia, harus sama dia, harus seperti dia. Ya. Jadi dulu tahun berapa itu? 2018 ya kalau nggak salah. Kalian tahu Song Joong Ki nggak? Tahu. Kemarin baru main di film My Name is Loh Ki Wan ya. Jadi dia itu dulu kan nikah sama lawan perannya tuh di Descendant of the Sun ya, Song Hye Kyo. Jadi waktu mereka menikah, itu netizen di Indonesia itu rame-rame bikin tagar Hari Patah Hati Internasional. Pertanyaannya, seandainya Song Joong Ki nggak nikah sama Song Hye Kyo saat itu ya, emang mau nikah sama lo gitu kan? Meskipun di dunia ini udah nggak ada perempuan lagi, besoknya udah kiamat, tinggal satu-satunya perempuan itu, dan Song Joong Ki harus memilih. Kayaknya dia memilih untuk menjomblo sampai mati kayaknya. Ya. Jadi sebegitunya begitu loh. Mereka itu begitu patah hatinya gitu ya dengan Song Joong Ki menikah. Walaupun akhirnya cerai juga ya. Nah, ya kita nggak ngomongin rumah tangga orang lah. Intinya adalah kalau kita merasa bahwa ya orang yang kita idolakan itu harus menjadi milik kita. Itulah di situ kita sedang menentukan surga dan neraka kita. Nah, sekarang kamu mau masuk surga, mau masuk neraka? Masuk surga, mau masuk neraka? Nah, jadi tentukan siapa orang yang kalian cintai. Tentukan siapa orang yang akan menjadi patron kita. Tentukan siapa yang akan menjadi sumber inspirasi kita. Tentukan siapa yang akan menjadi suri teladan kita. Nah, tadi dijawab tuh sama Lovina tuh. Ya, idolanya adalah Nabi Muhammad SAW, kan? Ingat-ingat ya namanya ya. Oke, next. Lanjut, Bu. Ya. Oke. Sekarang kalau misalnya kalian mau cari idola, saya mau jadi pengusaha. Pokoknya saya lulus dari lab school, saya kuliah sebentar, habis itu saya mau jadi pengusaha.
Sahabat Nabi itu banyak yang jadi pengusaha kaya raya. Lihat, ada namanya Abdurrahman bin Auf. Ingat-ingat namanya ya. Ada Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf, baca. Pernah menyumbang separuh hartanya senilai 2.000 dinar. Atau kalau sekarang dikurskan 2,4 M. Ya. Saat itu, beliau itu belum kaya. Dan hartanya baru 4.000 dinar. Berarti dia itu menyumbangkan 50% dari hartanya. Ya. Atas sedekah ini Rasulullah SAW mendoakan, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan. Dan semoga Allah memberkati juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu. Ya. Jadi standar sedekahnya Abdurrahman bin Auf itu 50% harta. Jadi kalau harta dia 4.000 dinar, dia akan sedekah 2.000 dinar. Dan salah satu amalan yang paling sering diingat ya. Jadi Abdurrahman bin Auf itu sering bagi-bagi onta. Bagi-bagi onta. Kalau sekarang onta itu nilainya kayak apa ya? Innova lah. Innova Zenix, ya. Jadi bayangin Abdurrahman bin Auf itu bagi-bagi Innova Zenix. Jadi ketika panennya bagus atau ketika ternaknya bagus, itu onta itu dibagikan di jalan-jalan kota Madinah. Ratusan onta akan dibagikan. Jadi siapa aja boleh ngambil. Bayangkan, ya, membagikan Innova Zenix di jalan kota Bekasi. Ya, siapa yang mau ambil? Udah ada kuncinya. Itolnya udah ada, tong-tolnya udah ada. Ya, itu Abdurrahman bin Auf. Oke, next. Ada yang mau jadi kaya raya? Kayaknya lebih kaya lo daripada gua. Ya. Mau jadi petarung hebat? Nah. Kita punya Zubair bin Awam, ada juga Khalid bin Walid dan kawan-kawan. Jadi Zubair dan Khalid ini dua sekawan dalam perang, ya. Khalid bin Walid, Zubair sering bertarung dengan memegang dua pedang sambil memegang kuda. Jadi sambil menunggang kuda, sorry. Jadi kalau kalian pernah naik kuda nggak? Nah, Zubair bin Awam ini bisa memainkan dua pedang di dua tangannya. Ini satu tangan kanan, satu pedang tangan kiri, dan dia tanpa memegang kudanya, jadi kudanya bisa diatur. Itu keahlian tingkat tinggi seorang penunggang kuda. Jadi dia bisa main pedang, dua pedang di kanan dan kirinya tanpa dia harus memegang tali kekang si kudanya. Jadi kudanya diatur aja pakai badannya dia sendiri. Kayak di film-film ya. Tapi ini terjadi. Ini namanya Zubair bin Awam. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ada lagi satu lagi Khalid bin Walid. Bayangkan, Khalid bin Walid adalah satu-satunya panglima perang tak terkalahkan sepanjang sejarah. Bahkan ketika dia memimpin peperangan, memimpin pasukan kafir Quraisy melawan Nabi, dia juga nggak kalah. Akhirnya kemudian dia masuk Islam dan kemudian jadi panglimanya Nabi. Dan setiap peperangan umat Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, umat Islam nggak pernah kalah. Satu-satunya panglima di dunia ini yang tidak pernah terkalahkan dalam semua peperangan. Kalian cek buku sejarah manapun, kalau menyebutkan tentang panglima, ada Genghis Khan di sana, ada Alexander yang Agung di sana, pasti ada nama Khalid bin Walid di situ. Salah satu atau satu-satunya panglima perang yang nggak pernah kalah sama sekali. Keren nggak? Ini sahabat Nabi, ya. Jadi kalau sahabat Nabi itu kualitasnya tinggi-tinggi, bukan sahabat gibah ya. Sahabat Nabi itu kualitasnya tinggi-tinggi. Dan kalian jangan inferior, karena Khalid bin Walid itu hafalan Qurannya paling sedikit di antara sahabat yang lain. Kenapa? Karena banyak berperang. Jadi maksudnya apa? Sahabat Nabi itu nggak sempurna. Mereka tuh punya kelebihan, di sisi lain punya kekurangan. Sama seperti kita. Jadi coba aja kita ikutin siapa yang kira-kira cocok sama diri kita. Next, ada lagi nggak? Mau jadi pemimpin adil? Ada Khulafaur Rasyidin, jelas ya. Kemudian juga kita punya cerita tentang Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini ketika jadi khalifah, ketika jadi pemimpin negara, itu di negaranya sampai nggak ada orang miskin. Jadi waktu mau bagi-bagi zakat nih, kayak kita kan bagi-bagi zakat nih biasanya nih 10 hari terakhir ya. Jadi waktu mau bagi-bagi zakat, itu karyawan pegawainya Umar bin Abdul Aziz, itu sampai nggak bisa nemuin satupun orang miskin di negaranya, ini di wilayah negaranya. Sampai akhirnya pegawai-pegawainya itu sampai keluar negeri ya, untuk nyari orang miskin. Sampai orang-orang di negaranya Umar bin Abdul Aziz ditanyain, ada nggak yang punya utang? Nggak apa-apa kalian nggak miskin, tapi pernah nggak kalian punya utang?
Kalau punya utang berhak dapat zakat, sampai kayak gitu. Saking nggak ada orang miskin sama sekali, satu pun nggak ada. Akhirnya zakat itu diberikan ke negara tetangga, diberikan kepada negara tetangga, keren nggak? Terus kemudian ada Harun ar-Rasyid, ya, ada Abdurrahman ad-Dakhil, ada Abdurrahman an-Nasir, Mansa Musa. Kalian tahu Mansa Musa? Tahu Wakanda nggak? Wakanda tahu? Kayak teknologi tinggi. Nah, dulu di zaman dahulu, beberapa abad yang lalu, itu ada seorang raja yang asalnya dari Afrika, namanya Mansa Musa. Mansa Musa ini tajir melintir. Jadi waktu dia berangkat naik haji, dia berangkat haji dari negaranya di Afrika itu sampai ke Arab Saudi, itu membuat negara-negara yang dia lewati mengalami inflasi parah. Tahu inflasi? Penurunan apa? Nilai mata uang. Jadi Mansa Musa dari perjalanannya dari Afrika sampai dengan ke kota Mekah itu bagi-bagiin emas. Emasnya itu per kilo dilempar. Ser. Ambil, ya kan? Bayangkan dari Afrika jalan kaki. Ini kan naik kendaraan ya, naik kuda, naik onta gitu kan. Jadi jalan kaki dari Afrika sampai ke kota Mekah. Itu bagi-bagiin emas. Jadi setiap negara yang dilewati mengalami inflasi parah. Karena apa? Ya karena duitnya nggak ada artinya. Semua masyarakat yang dilewati oleh Mansa Musa ngambil punya emas. Dan nilainya ratusan bahkan ribuan gram. Ngeri ya. Ini orang Islam nih. Ya. Jadi kalau kalian tadi ya mungkin silakan aja mengidolakan siapa? Einstein. It's okay. Ya, mau dia Hyundai. Tapi kita tuh punya banyak banget figur yang harusnya kita idolakan dan kita jadikan sebagai panutan. Masa kita mau nyari idola keluar? Masa kita mau nyari idola kepada orang yang dia nggak beriman? Ya, masa kita mau cari inspirasi kepada orang yang nggak jelas keimanannya? Karena apa? Ingat, ya, inspirasi kita, idola kita itu bisa menentukan surga dan neraka. Next. Mau jadi orang cerdas? Ada yang perempuan mau jadi orang cerdas? Nih, Ali bin Abi Thalib dan Ummul Mukminin Aisyah itu adalah orang-orang yang cerdas. Tapi ada satu muslimah yang mendirikan universitas pertama di dunia. Namanya Universitas Qairawan. Adanya di Maroko. Sampai sekarang masih berdiri. Yang mendirikan namanya Fatimah Al-Fihri. Seorang muslimah, seorang perempuan. Ya. Dia orang yang pintar dan dia mendirikan universitas. Ini universitas pertama di dunia. Sampai sekarang masih ada. Kalau kalian nanti ada rezeki ke Maroko ya, kalian bisa berkunjung ke universitasnya yang didirikan oleh Fatimah Al-Fihri. Sampai sekarang masih ada. Yang perempuan ada yang mau mendirikan universitas ya? Yang cewek? Gak ada. Mendirikan universitas? Enggak. Mau jadi orang pinter? Oh enggak. Kamu lebih memilih untuk menjadi orang yang di sampingmu itu ya. Menjadi orang yang mendampingimu ya. Dalam suka dan duka. Gitu ya. Next. Oke ya. Jadi intinya teman-teman sekalian, ingat contoh kita, teladan kita, inspirator kita, idola kita itu haruslah yang bisa menentukan surga dan neraka kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Jadi siapa yang menginginkan hari kiamatnya itu baik, siapa yang menginginkan hari akhirnya itu baik, dan siapa yang menginginkan surga, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh kata Allah, telah kami jadikan Rasul itu, Muhammad itu sebagai teladan yang terbaik. Ya. Jadi intinya jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan. Kalau kalian mau punya idola yang tertinggi, inspirator yang paling atas, itu haruslah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kalau kamu mau hari akhir yang baik, atau kalau kamu mau mendapatkan surga ketika nanti sudah di akhirat.
Oke, next. Oke, udah gitu ya. Jadi saya nggak usah banyak-banyak. Intinya, ambillah, carilah inspirator, carilah idola, carilah panutan yang bisa menentukan surga dan nerakamu. Karena ingat, orang yang kamu idolakan, biasmu itu, idol kamu itu, ketika kamu sakit, ketika kamu menderita, apakah mereka akan peduli? Belum tentu. Tapi kalau Nabi SAW, bahkan sebelum wafatnya, bahkan sepanjang hidupnya, dia memikirkan keberadaan kita dan memikirkan keselamatan kita. Jadi pikirkan siapa yang harus kita idolakan dan siapa yang harus menjadi inspirator kita. Demikian, aku qali hadza astaghfirullah wa lakum, nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.